Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Desi Andini dari Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran 2020 UNES. Nah, seperti yang terdapat pada di awal tadi ya, bahwa saya sudah menampilkan beberapa berita tentang kasus COVID-19 ini. Jadi di sini saya juga akan menyinggung terkait COVID-19 dan kondisinya, terutama dalam pendidikannya. Oke. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah tentang manajemen sekolahnya. Bagaimana sekolah itu menjadi efektif dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, sebelum itu kita harus bahas dulu nih, apa sih itu yang namanya manajemen sekolah? Apa yang namanya pembelajaran daring? Oke, jadi manajemen sekolah itu adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mengendalikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai hasil keluaran atau output yang efektif dan juga efisien. Dalam hal ini adalah tidak terlepas dari tujuan sekolah itu sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring pasti kita sudah paham dong ya, bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan menggunakan media virtual atau dilakukan secara jarak jauh, tidak secara langsung dan tidak secara tatap muka secara langsung. Nah, apakah pembelajaran daring ini efektif? Tidak menyangka juga ya, kita udah lebih dari 1 tahun kita dalam pembelajaran daring, dan di sini pasti kalian merasa sedih, depresi, bosen, jenuh, dan juga ingin cepet-cepet kembali ke sekolah. Nah, bagaimana sih cara kita supaya pembelajaran yang diberikan oleh sekolah itu bisa efektif? Kita akan bahas. Jadi dalam manajemen sekolah, seperti biasa manajemen itu ada 4 prosesnya ya. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pergerakannya. Dan yang keempat, rencananya ini bagaimana sih? Siapa yang berperan penting dalam perencanaan? Tentu saja yang pertama yaitu kepala sekolah. Nah, kenapa kepala sekolah berperan penting? Di sini kepala sekolah sebagai pemimpin dalam suatu organisasi sekolah tentunya memiliki rencana-rencana bagaimana sekolah tersebut dapat berjalan supaya efektif. Nah, rencana-rencana apa saja yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah dalam pembelajaran daring ini? Yang pertama yaitu kepala sekolah harus tentunya tahu bagaimana kondisi sekolahnya tersebut, di zona manakah dan di daerah seperti apakah lingkungannya. Apakah di dalam sekolah tersebut siswa-siswanya adalah yang mumpuni terhadap teknologi dan juga mengerti tentang aplikasi-aplikasi serta bagaimana kondisi dari guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Di sini karena masa pandemi, tentu saja kepala sekolah juga tidak boleh yang namanya gaptek ya. Jadi di sini mereka harus merencanakan, melakukan rencana yang pertama yaitu adalah rencana tentang optimalisasi penggunaan gadget dari para guru dan juga siswa-siswanya, yaitu dengan mengkombinasikan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Google Meet, seperti Zoom juga, terus WA Group, terus juga e-learning dan sebagainya. Itu harus dioptimalkan dan dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya yang kedua, pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini adalah di sini kita harus tahu guru-gurunya apakah yang senior itu sudah paham betul tentang teknologi yang ada di sekolahnya gitu. Teknologi pembelajaran apa saja yang perlu dilakukan. Nah, di sini kepala sekolah berperan dalam pengorganisasian guru-gurunya, siswa-siswanya dalam meningkatkan keterampilannya. Nah, yang yaitu dengan diberikan pelatihan dan
latihan dan juga pengajaran, motivasi, penggerakan. Nah, penggerakan di sini adalah proses realnya gitu loh, proses real seorang guru mengajar, proses real pembelajaran daring ini dilakukan. Apakah pelatihan-pelatihan itu bisa benar-benar diterapkan? Nah, di sini adalah hal-hal yang prosesnya gitu, proses realnya dilakukannya. Oke. Terus yang keempat adalah pengendalian. Nah, pengendalian di sini seperti yang tadi sudah dilakukan prosesnya, maka di sini harus dilakukan pula pengecekan dan pengawasan terhadap guru-guru dan siswa-siswa. Nih, di sini apakah guru-guru sudah benar-benar menjalankan tugasnya, sudah benar-benar mengerti tentang bagaimana penggunaan aplikasi tersebut. Nah, disinilah pengendaliannya, yaitu cara-caranya adalah bisa dengan kepala sekolah mengikuti salah satu pembelajaran yang dilakukan oleh guru, terus juga dapat mengecek langsung, bertanya kepada salah satu murid, dan juga dapat dilakukan dengan mengirimkan angket. Nah, angket di sini supaya kepala sekolah tahu feedback apakah benar sekolah tersebut sudah efektif atau belum. Jadi apakah dengan menjalankan seluruh proses tersebut sudah pasti pembelajaran akan berjalan efektif? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena kembali lagi kepada siswa yang menjalankan pembelajaran. Dalam pembelajaran di masa pandemi ini, guru tidak bisa benar-benar tahu manakah siswa yang benar-benar fokus pada pembelajaran atau hanya sekedar presensi untuk pembelajaran. Jadi, harus ada kerjasama antara siswa dan sekolah untuk pembelajaran yang efektif. Percuma saja sudah diberikan fasilitas, keterampilan guru, pelatihan, dan lain sebagainya jika tidak ada tekad dari siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Terakhir, peran penting dari pemerintah juga sangat membantu dalam pembelajaran yang efektif. Kuota atau bantuan pulsa kepada para siswa atau mahasiswa sangat membantu dalam pembelajaran. Semangat siswa-siswi Indonesia, pandemi bukan jadi halangan untuk menggapai mimpi. Semangat dan terus belajar.